Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafozia dari kelas IAT 4C. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi mereview buku sejarah teks Al-Quran, yaitu bagian ketiga. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana proses pengumpulan Al-Quran ketika masanya Utsman, yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Tentu kita tahu Mushaf Utsmani ini sangat populer dan tidak asing di telinga kita. Dan bagaimana sih asal-usulnya adanya Mushaf Utsmani itu? Nah, Mushaf Utsmani ini ternyata lahir dari berbagai perbedaan pendapat, baik dari para sahabat, para ulama pada saat itu, untuk menentukan kalau Al-Quran itu akan dibukukan atau tidak, dikumpulkan atau tidak, seperti itu. Nah, Mushaf Utsmani ini dulu itu Umar menggunakan dialek. Jadi ada beberapa dialek yang digunakan pada saat itu. Pada saat itu memang dialek yang terkenal itu ada namanya dialek Uzail. Nah, tapi kemudian dalam Mushaf Utsmani ini lebih dominan atau lebih diubah lagi memakai dialek Quraisy. Kenapa? Karena dialek Quraisy ini dianggap dialek yang paling baik, paling tertinggi, karena bisa dilihat dari suku tertinggi bangsa Arab itu merupakan bangsa Quraisy, seperti itu. Jadi diambillah dialek Quraisy yang tertinggi untuk menyeragamkan mushaf umat Islam pada saat itu. Bukan hanya di Arab ya, tapi seluruh umat Islam. Nah, ketika pada zamannya Utsman ini bisa dibilang mengumpulkan Al-Quran itu dengan cara independen, dengan cara Utsman sendiri. Jadi tidak disuruh oleh siapapun, tapi atas kesepakatan para sahabat lain gitu. Nah, ada juga riwayat ketika ditanya pendapatnya sendiri, beliau menjawab gitu ya, saya tahu bahwa kita ingin menyatukan manusia pada satu mushaf atau satu dialek agar seragam gitu. Sebab itu tidak akan ada perbedaan dan perselisihan, dan kami menyatakan sebagai usulan yang sangat baik. Nah, terjadinya pengumpulan pada masa Utsman itu ternyata memang banyak disetujui, dan akhirnya Utsman memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, proses pengumpulan Al-Quran atau mushaf pada saat itu Utsman tidak sendiri ya, ada timnya. Timnya itu terdiri dari 12 orang. Nah, salah satunya ada Zaid bin Tsabit. Kita tahu Zaid bin Tsabit ini salah satu penulis naskah Al-Quran dari masa zamannya Nabi masih hidup hingga masanya Utsman ini. Jadi ada 2 kali Zaid ini 2 kali sebagai penulis Al-Quran gitu. Nah, penyusunan Mushaf Utsmani sendiri itu karena menyusunnya sendiri, maksudnya atas dasar pemikiran sendiri dan beberapa pendapat sahabat, itu disebutnya otonom. Utsman percayakan pada 12 orang tersebut untuk mengurusi pengumpulan Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zamannya Nabi. Jadi bisa dibilang, makanya ada riwayat yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu tidak boleh melarang para sahabat itu menulis wahyu atau firman yang diturunkan oleh Allah. Tapi kenyataannya di sini Utsman mengumpulkan mushaf suhuf yang ada pada zaman Nabi, otomatis di situ terjadilah penulisan-penulisan ala-ala para sahabat
ketika mendapatkan wahyu dari Nabi. Maksudnya wahyu yang sampai kepada Nabi. Karena Nabi pada saat itu kan ketika dapat firman beberapa ayat dari Allah kemudian disampaikan ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad pun menyampaikan langsung kepada para sahabat. Nah, para sahabat itu ada yang menghafalnya, ada juga yang menulisnya. Makanya terkumpul ada beberapa suhuf. Seperti itu. Dalam pengumpulan mushaf ini juga, Utsman ini mengambil suhuf yang ada di Hafsah dan Aisyah. Kita tahu suhuf yang asli yang ada pada zaman Nabi itu dipegang oleh Hafsah. Hafsah itu pernah jadi istrinya Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian setelah di situ Utsman menuliskan surat kepada Hafsah untuk mengirimkan suhuf yang asli itu kepadanya. Nanti setelah selesai disamakan dan ditulis ulang, baru suhuf tersebut akan dibalikan lagi kepada Hafsah, seperti itu. Aisyah pun sama. Suhuf yang dimiliki oleh Aisyah sebagai perbandingan antara mushaf Utsmani dengan suhuf yang ada pada Siti Aisyah, seperti itu. Nah, setelah suhuf itu resmi dan menjadi mushaf, satu mushaf itu tidak serta-merta setelah jadi itu hanya jadi, tapi semuanya diverifikasi ulang lagi oleh Utsman apakah ini sama dengan suhuf yang ada di zamannya Rasul atau tidak. Dan setelah dikaji ulang, ternyata tidak merubah makna sekalipun. Baik dari segi penulisan ataupun dari segi tanda baca, seperti itu. Nah, cara pendistribusian menyebarluaskan mushaf yang ada pada saat itu, karena kan ini terjadi dari berbagai daerah itu banyak perdebatan mengenai cara membaca Al-Quran. Di negara ini membacanya seperti ini, negara ini membacanya seperti ini. Jadi banyak perselisihan dalam tata cara membaca Al-Quran pada saat itu. Makanya Utsman itu berinisiatif untuk menyelaraskan semua dialek masyarakat pada saat itu agar tidak terjadi perselisihan. Makanya lahirlah mushaf Utsmani untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran, seperti itu. Bagaimana cara pendistribusiannya? Dikisahkan ada 8 mushaf pada saat itu yang sudah jadi. Selain 8 mushaf itu dimusnahkan oleh Utsman. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghilangkan percekcokan, perselisihan yang lain sebagainya. Jadi yang memang benar-benar sesuai dengan suhuf yang asli itu adalah mushaf Utsmani pada saat itu, untuk menyelaraskan semua bacaan umat Islam. Nah, 8 mushaf itu disebarluaskan oleh Utsman ke berbagai wilayah. Nah, dari setiap mushaf itu diutus juga para sahabat. Jadi misal satu mushaf itu dikirim ke Madinah. Nabi Utsman juga mengirim Zaid bin Sabit ke Madinah, dan Zaid bin Sabit tersebut mempraktekkan cara baca mushaf Utsmani seperti apa. Selanjutnya disebarluaskan seperti itu agar tidak timbul perselisihan lagi membaca Al-Quran. Nah, pada studi tentang mushaf Utsmani itu ternyata memang ada perbedaan dari mushaf Madinah, mushaf Utsman, dan mushaf yang kita pegang pada zaman ini, sekarang ini, gitu ya. Dan ternyata mushaf Utsmani dan mushaf yang kita pegang sekarang itu sama dibanding dengan mushaf Madinah. Contoh, ada di surah kelima,
ayat 56. Di situ ada penggalan ayatnya disebutkan mayartadda minkum. Kita tahu itu ya, mayartadda, dalnya itu ada tasydid. Ternyata di mushaf Madinah itu dalnya ada 2. Jadi dipecahkan mayartadada minkum. Ini tidak merubah makna ya, karena kita tahu tasydid itu adalah tanda baca untuk mendouble huruf. Jadi Robbi, misal Robbi aslinya kan Robbibi gitu. Robbibi, baknya ada 2. Yartada juga dalnya ada 2, yartadada, aslinya seperti itu. Dan ini tidak sama sekali tidak mengubah makna dalam Al-Qur'an, seperti itu. Dan di mushaf Utsmani juga pada saat itu memang belum ada tanda pemisah surat secara spesifik seperti sekarang ya. Sekarang kan sudah enak ada tanda pemisah ayat, pemisah juz, pemisah surah. Tapi pada saat waktu itu dilihat dari mushaf-mushaf dulu, sama ternyata untuk membedakan surat antar surat itu menggunakan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Dan pemisah ayat juga ada dari bentuk-bentuk titiknya. Ada titik, ada 3 titik, terus ada 4 titik, ada yang berbentuk segitiga, seperti itu. Jadi tergantung siapa yang menulis, seperti itu. Karena kan beda-beda ya, ada mushaf yang pertama hijrah, ada mushaf abad pertama hijrah dengan pemisah ayat, pokoknya beda-beda. Tapi mushaf Samarkand adalah mushaf yang terkenal yang dinisbatkan kepada Utsmani. Jadi bisa dibilang itu adalah kopian aslinya dari mushaf Utsmani. Ada hal menarik yang saya baca di rekonstruksi sejarah Al-Qur'an mengenai mushaf itu sudah ada atau belum sejak Nabi Muhammad. Ini bisa di kitab, saya juga berkepikiran ternyata ketika Umar pada saat itu kan memang belum masuk Islam. Posisinya Nabi Muhammad masih ada. Kita tahu Umar itu masuk Islam karena tadinya ceritanya Umar itu akan membunuh Nabi. Cuma tidak jadi karena mendengar adiknya itu masuk Islam. Kemudian Umar itu bergegas pulang. Intinya dia marah kepada adiknya sampai adiknya itu terluka, bercucuran darah, dan dia terketuk pintu hatinya ketika mendengar Hafsah itu membacakan ayat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran, dan disitulah gara-gara mendengar Hafsah membaca Al-Quran, terbukalah hidayah hati, pintu hidayah Umar untuk masuk Islam. Otomatis di situ diceritakan bahwa Hafsah itu membaca lembaran Al-Quran, ya, beberapa ayat Quran, otomatis itu sudah bisa dibaca ketika zamannya Nabi. Dan otomatis ayat dan surat tersebut sudah ada. Seperti itu. Jadi memang suhuf-suhuf pada zaman Nabi sudah ada. Dan itu pun tidak terlepas dari inisiatif para sahabat dalam menuliskan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi yang datang dari Allah. Begitu. Mungkin itu saja ringkasan atau review yang bisa saya tangkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.